Oke, ini sudah di record ya. Nah, mengenai murokab, tetap kita harus sedikit kembali lagi kepada apa itu yang disebut dengan kalimat, frase, dan kata. Kalimat, frase, dan kata. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan, tetapi tidak ada salahnya biar lebih mendalam ya mengenai pemahaman frase, kata, dan kalimat, dan satu lagi klausa. Baik, saya sedikit di sini presentasinya akan sedikit berubah dulu ya ke yang ini, Microsoft Word. Sebentar. Kita beralih dulu ke Microsoft Word. Nah, baik. Oke, sebelum ini kita beralih dulu kepada penjelasan mengenai kata. Oke, ini paling mudah. Apa itu kata? Mungkin ada yang tahu? Dalam bahasa Indonesia dulu saja. Kumpulan dari beberapa huruf kan? Kumpulan dari beberapa huruf yang mengandung satu makna ya, kurang lebih satu makna. Nah, kata. Contoh, kasih contoh satu apa kata kira-kira? Makan. Oke, makan itu kata kerja. Kemudian kata bendanya apa? Buku. Buku. Nah, ini kata benda. Oke, itu kata ya. Terus kita masuk kepada sedikit yang lebih sulit, yaitu frasa. Frase. Apa itu frase? Bagi yang belum mengetahui atau mengenal, atau yang sudah lupa ya waktu belajar di SMP atau SMA, frase itu adalah kumpulan kata-kata, yang menempati satu fungsi sintaksis. Bisa saja dia menempati sebagai sebagai subjek saja, atau dia menempati sebagai verba saja, atau maksud saya predikat ya, predikat. Kemudian bisa juga menempati sebagai objek saja ya, ataupun pada keterangan SPOK. Nah, frase ini menempati salah satu posisinya saja, S, P, atau O atau K-nya saja. Tetapi perbedaannya, frase itu adalah terdiri dari lebih daripada satu kata. Seperti begini contoh frase itu, mobil mewah. Nah, ini mobil mewah tidak menjadi suatu kalimat sempurna ya, atau tidak menjadi suatu klausa yang sempurna. Kenapa? Karena mobil mewah ini hanya menjadi satu fungsi. Maksudnya apakah dia, contohnya dia hanya menjadi satu subjek saja. Kalaupun kita mau menjadikan suatu kata sempurna, contoh begini ya, mobil mewah itu mahal harganya. Nah, ini adalah satu klausa, mobil mewah itu mahal harganya. Nah, di sini ada subjek dan predikat. Subjeknya adalah mobil mewah, predikatnya adalah itu harganya mahal. Atau misalkan dari kata kerja, misalkan namanya seorang siswa ya, siswa menulis pelajaran. Siswa sebagai subjek ya, sebentar, siswa sebagai subjek. Kita rubah dulu ya warnanya biar sedikit. Nah, siswa sebagai subjek. Kemudian di sini ada predikatnya. Apa predikatnya? Predikatnya menulis. Nah, kemudian ada objek. Objeknya apa? Pelajaran. Sehingga siswa menulis pelajaran itu terdiri daripada S ditambah O, ditambah P maksud saya, subjek tambah predikat tambah objek. Subjek, predikat, dan objek. Nah, subjek ini terdiri dari berapa kata? Satu. Apa katanya? Siswa. Predikatnya berapa kata? Satu. Menulis. Objeknya berapa kata?
Satu. Satu. Nah, apabila kita mau menjadikan suatu frase, nah, tinggal kita tambah si satu subjek itu harus katanya lebih daripada satu. Seperti siswa yang rajin itu. Inilah yang disebut dengan frase. Frase. Jadi frase itu ketika subjek lebih daripada satu kata. Nah, kata yang lebih daripada satu ini ketika kita lihat dari secara makna, lihat siswa yang rajin itu, ini menandakan adanya hubungan adjektif ya, sifat ya. Berarti siswa bersifat rajin ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan apa namanya, frase predikat, maksud saya adjektif. Frase adjektif, frase yang bersifat mensifati apa subjeknya. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan tarkib wasfi, siswa yang rajin itu. Nah, nanti ini akan berhubungan erat dengan tarkib wasfi atau disebut dengan sifat dan mausuf. Nah, sifat dan mausuf itu masuk di sini, frase ya, frase adjektif, frase adjektif. Kemudian di sini menulis. Nah, predikat hanya satu kata, sedangkan kita kasih kata yang lain, sedang menulis. Nah, maka sedang menulis itu adalah satu frase juga ya, satu frase dari predikat. Kemudian pelajaran, kita jadikan lagi si objek ini menjadi frase. Misalkan pelajaran apa? Pelajaran matematika. Contoh, matematika yang sulit itu. Nah, inilah yang disebut dengan frase. Frase pertama subjek. Frase kedua apa? Yang biru? Sedang menulis. Predikat. Frase ketiga sebagai objek. Nah, itu ya. Jadi frase itu hanya menempati satu posisi sintaksis. Mengerti kan? Jadi bisa saja sebagai subjeknya frase itu. Yang penting lebih daripada satu kata. Pokoknya lebih daripada satu kata. Bisa dua kata atau tiga atau empat kata. Dua kata seperti sedang menulis, itu dua frase. Frase terdiri dari dua kata maksud saya. Siswa yang rajin itu frase yang terdiri dari 4 kata. Kemudian pelajaran matematika yang sulit itu di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini objek ini terdiri dari 5. Itulah yang disebut frase ya. Dan ini ada erat kaitannya dengan tarkib kita yang akan kita bahas pada buku Al-Muyassar ini ya. Nah, di sini adalah frase. Tadi kita membahas kata. Kata itu hanya satu ya. Satu kata, satu lafaz. Kemudian frase adalah satu fungsi sintaksis atau satu fungsi gramatika. Maksud fungsi itu bisa S, bisa P, bisa O. Itu ya yang disebut dengan fungsi itu. Salah satunya saja, tetapi lebih daripada satu kata dan bebas berapa kata pun ya. Itu yang disebut frase. Oke, itu ya udah paham frase. Nah, sekarang kita masuk lagi. Selain itu ada satu istilah yang disebut dengan klausa. Mungkin ada yang pernah dengar ya di pelajaran-pelajaran SMA atau yang kuliah mungkin. Ada klausa. Ada juga kalimat. Ini sangat berkaitan erat juga ya nanti. Ada juga kalimat. Apa itu klausa? Nah, klausa ini adalah makna yang sempurna dari fungsi sintaksis. Maksudnya apa? Begini. Klausa itu minimal terdiri daripada S dan P. Minimal ya. Itu klausa. S dan P. Nah, itu klausa. Atau klausa itu boleh terdiri dari S tambah P ditambah O ditambah K ditambah P, pel atau cat. 5 sebetulnya ya untuk klausa ini. Bingung ya? Nanti saya jelaskan begini. Klausa itu adalah
kalimat di dalam bahasa Arab. Kalimatun, bukan kalimah ya, tetapi kalimatun, susunan atau jumlah, susunan kata yang mengandung makna sempurna itu adalah klausa. Dan minimal makna yang sempurna itu terdiri dari subjek dan predikat. Oke, kasih contoh biar tidak bingung. Dari subjek dan predikat saja apa? Contohnya dari kata kerja yang mudah. Saya tidur. Kan itu cukup ya. Saya tidur. Saya tidur ini subjeknya saya, predikatnya Tidur. Tidur. Nah, ini cukup sebagai klausa atau apa namanya, suatu makna yang sempurna, susunan makna yang sempurna ya, klausa itu. Kemudian kalaupun mau lebih pun boleh, yaitu terdiri dari S subjek, P predikat, O objek, pel pelengkap, ket keterangan. Ya, kita kasih contoh ya. Subjek, contoh boleh misalkan ibu. Ibu predikatnya apa? Memasak. Objeknya apa? Nasi. Pelengkapnya apa? Nasi apa ya? Goreng. Nasi di siang hari. Boleh nasi goreng. Keterangannya di siang hari. Atau nasi goreng yang enak itu, atau nasi goreng yang, atau Lejat. apa saja lah. Nasi goreng kecap pedas. Nah, seperti itu, yaitu pelengkap. Itu hanya pelengkap. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini, seperti ibu subjek, predikatnya memasak, objeknya nasi goreng, dan pelengkap keterangannya kecap pedas, keterangannya di siang hari. Nah, ini pun sebagai klausa. Nah, sesudah memahami klausa, kita masuk ke kalimat. Apa bedanya klausa dengan kalimat? Bedanya, kalau satu klausa itu hanya terdiri dari subjek predikat atau dari subjek predikat objek pelengkap dan keterangan, tetapi yang namanya kalimat itu bisa terdiri dari beberapa klausa, dan kalimat itu memiliki tanda baca. Itu perbedaannya. Kalimat boleh terdiri dari beberapa klausa dan memiliki tanda baca. Sedangkan kalau ibu memasak nasi goreng kecap pedas di siang hari, kita pakai titik, berarti ini kalimat. Nah, itu kalimat itu sebetulnya di dalam bahasa Indonesia sedikit berbeda ya dengan kalimat yang dimaksudkan di dalam bahasa Arab. Sedikit berbeda. Di dalam bahasa Arab ternyata yang masuk kepada istilah al-kalimatu atau al-jumlah itu lebih ke klausa. Ingat ini, lebih ke klausa ya sebetulnya konsepnya. Nah, sedangkan kalau kata-kata, susunan kata-kata yang dia memiliki tanda baca sampai titik atau ada koma, kemudian terdiri dari beberapa klausa, misalkan ibu memasak nasi goreng kecap pedas di siang hari dan bapak sedang memperbaiki motor di garasi, itu adalah kalimat titik. Nah, misalkan titik itu adalah kalimat. Konsep kalimat di dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Baik, kita coba bikin kalimat biar tidak bingung ya, biar tahu perbedaannya kalimat di dalam bahasa Indonesia. Begini kalimat itu, seperti ibu memasak di dapur, koma, dan bapak, sebentar, n-nya kemana nih, dan bapak memperbaiki motor, perbaiki motor di garasi, koma, dan adik pergi ke sekolah, titik. Nah, inilah yang disebut kalimat di dalam bahasa Indonesia secara gramatika, bahwa kalimat, istilah kalimat ya, kalimat di dalam bahasa Indonesia itu yang diawali dengan huruf besar i, di sini ibu huruf besar,
dan mempunyai tanda baca dan diakhiri dengan titik dan bisa terdiri dari beberapa klausa. Klausa pertama, ibu memasak di dapur, satu klausa. Klausa kedua, dan bapak memperbaiki motor di garasi, klausa kedua. Klausa ketiga, dan adik pergi ke sekolah. Inilah yang disebut kalimat yang terdiri dari beberapa klausa. Paham ya? Yang ini yang dasarnya ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi tadi perbedaan frase, kata, kemudian klausa, dan kalimat. Paham ya yang ini dulu, kita akan masuk ke selanjutnya. Siap, paham. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada murokab isnadi. Sangat erat kaitannya dengan pemahaman yang ini. Frase, SPOK, klausa, dan kalimat. Murokab isnadi. Nah, ya kita mah membahasnya sedikit telat, nggak apa-apa. Yang penting paham ya, per materi, per unitnya ya. Sebentar saya lihat dulu di sini ada berapa yang hadir. Ada 15 orang ya, kurang lebih secara tercatat. Secara tercatat. Ya, kurang lebih hakikatnya 13 orang ya. Soalnya saya akunnya ada 2 nih kebetulan. Di sini hadir juga Ustadzah Endah Fajar Hayati, kemudian Bapak Nunu, Bapak Ruhiat, dan Ustadz Yanto juga ya sudah mulai hadir. Mudah-mudahan bisa mengikuti sampai akhir karena nggak akan lama ya. Baik, kita lanjut dulu ke murokab isnadi. Murokab, susunan. Nah, di sini kita jangan terjebak, nanti ada yang disebut dengan murokab itu nanti dia bisa masuk ke klausa, bisa masuk ke frase nih, murokab itu ya. Nah, di sini kita akan berbicara tentang murokab isnadi. Murokab isnadi ini adalah masuk kepada klausa. Oke, kita lihat dulu. Kita bandingkan dulu sedikit lah bahwa murokab isnadi itu akan masuk kepada klausa. Murokab isnadi masuk kepada klausa. Kita lihat. Murokab isnadi itu terdiri dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Mungkin pada Al-Muyassar 1 masih pada ingat ya, bahwa murokab isnadi itu minimal ada 2 jumlah jenisnya, jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Yang diawali dengan isim. Nah, suatu klausa yang diawali dengan isim atau suatu susunan kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Jumlah fi'liyah apa? Suatu susunan kata-kata sempurna yang diawali dengan fi'liyah. Kita masuk dulu kepada jumlah ismiyah, dan disinilah murokab isnadi berperan. Kita masuk ke contohnya langsung. Kalau kita lihat pada kitabnya al-ilmu nafi'un, di sini kita lihat al-ilmu, kita rubah dulu ya ke Arab. Al-ilmu nafi'un. Al-ilmu, ilmu itu nafi'un, bermanfaat. Nah, jumlah ismiyah pada murokab isnadi ini akan berbeda dengan jumlah fi'liyah. Kita lihat ke jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, silakan kasih contoh. Aflahal mu'minun, di sini contohnya ya yang mudah. Aflahal mu'minun. Sebentar, wawunya hilang. Kebetulan keyboardnya sedikit rusak. Mohon maaf, wawunya nggak ada hamzahnya ya. Mu'minun. Karena ininya sedikit rusak nih keyboard sayanya kebetulan. Qad aflahal mu'minun. Atau aflahal mu'minun, kita cari yang simpel dulu ya biar tidak bingung. Al ilmu di sini posisinya dia sebagai mubtada. Atau mubtada itu, sebentar kita tarik dulu sini tambahannya. Atau mubtada itu di dalam bahasa Indonesia posisinya sama dengan apa? Subjek. Kalau di dalam musnad atau tarkib isnadi begini, kita kembali lagi. Musnad tarkib isnadi itu
Oke, kita masuk dulu. Tarkib isnadi itu terdiri daripada musnad dan musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih. Apa itu musnad dan musnad ilaih? Sekali lagi kita jelaskan. Musnad adalah yang diberitakan atau tokoh utama ya, tokoh utama suatu kata atau cerita. Musnad. Musnad adalah, sebentar. Oh, maaf. Kebalik. Berita maksud saya. Ini berita atau informasi atau predikat ya. Musnad itu dia berita atau predikat. Sedangkan musnad ilaih yang disandarkan kepadanya. Nah, yang disandarkan kepadanya, musnad ilaih itu yang disandarkan kepadanya adalah tokohnya, maksud saya. Maaf, tadi kebalik ya. Tokohnya berarti apa? Kalau tokohnya Subjek. Nah, ini. Nah, apabila kita melihat pada kata ini al ilmu nafiun, ilmu itu bermanfaat. Coba kita lihat secara makna. Mana di sini yang menjadi tokoh utama dari kata-kata itu atau dari informasi itu? Ilmu ya, itu yang jadi tokoh atau subjeknya, sehingga di sini al ilmu menjadi subjek. Nah, otomatis kalau subjek pada jumlah ismiyah menjadi mubtada istilahnya. Subjek pada jumlah ismiyah adalah mubtada. Nah, kemudian beritanya atau predikat berita yang disebut dengan musnad, berita, al ilmu. Ilmu itu nafi'un. Mana informasinya di sini? Informasinya adalah nafi'un atau beritanya ya. Atau istilahnya itu predikat ya di dalam bahasa Indonesianya. Predikat. Nah, di dalam bahasa Arab predikat pada jumlah ismiyah itu adalah khobar. Begitu ya. Sehingga tadi apa? Al ilmu masuknya apa? Musnad atau musnad ilaih? Al ilmu Musnad ilaih. Musnad ilaih. Musnad ilaih. Nafi'unnya apa jadinya? Musnad. Musnad. Nah, begitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan tarkib isnadi. Tarkib isnadi atau murakab isnadi. Jadi murakab isnadi itu adalah suatu murakab predikatif. Maksud saya murakab predikatif. Murakab predikatif itu dia mempunyai subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Minimal ya, subjek dan predikat. Nah, di sini di dalam bahasa Arab itu ada dua ternyata yang disebut murakab isnadi itu. Dia bisa jumlah ismiyah dan juga bisa jumlah fi'liyah. Kemudian kita beralih pada jumlah fi'liyahnya. Perbedaannya apa? Lihat di sini predikatnya di awal kalimat. Bedanya ya. Nah, ini. Aflaha al-mu'minun. Telah bahagia orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita sedikit studi kasus ya. Aflaha. Nah, di sini dari kata aflaha al-mu'minun yang menjadi tokoh utama dari suatu informasi ini mana? Al-mu'minun. Sehingga al-mu'minun di sini dalam jumlah fi'liyah posisinya bukan mubtada atau bukan khobar. Kalau di dalam jumlah fi'liyah posisinya dia sebagai fa'il. Dan di dalam bahasa Indonesia ya tetap subjek. Karena di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada istilah fa'il, tidak ada istilah mubtada khobar, nggak ada. Yang ada itu hanya istilah subjek, predikat, objek. Nah, gitu ya. Di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada fa'il, tidak ada mubtada dan khobar. Ya, adanya yang ini subjek dan predikat. Nah, kemudian informasinya mana dari aflahal mu'minun?
menginformasikan bahwa orang beriman itu bahagia ya, berarti aflaha di sini Aflaha. sebagai predikat. Nah, di sini adalah sebagai fiilnya ya. Fiil atau kata kerjanya, verba. Verbanya ya, sebagai kata kerja jenisnya. Nah, ini aflahal mu'minun ini hanya terdiri dari fiil dan fa'il. Boleh misalkan kita menggunakan yang mempunyai objek pun boleh ya. Itu mah pilihan. Mau menggunakan yang ada objek atau mau menggunakan yang tidak ada objek, tergantung nanti kita menggunakan apakah fiilnya lazim atau muta'addi. Ada yang paham mungkin lazim dan muta'addi? Atau ada yang masih bingung? Silahkan angkat tangan untuk yang bingung lazim muta'addi. Ada yang belum tahu belum lazim dan muta'addi? Kalau ada yang belum tahu akan saya jelaskan, kalau enggak akan saya lanjut. Lazim muta'addi ada yang belum tahu? Belum tahu, San. Ya? Yang belum tahu, San. Oh, oke, siap saya Terangin akan aja jelaskan. Mengenai lazim dan muta'addi, karena ada kaitan erat ya dengan ini. Kita masuk kepada lazim. Nah, lazim itu seperti ini nih, aflaha. Bahagia atau gembira. Aflaha, gembira itu masuk sebagai kalimat lazim. Lazim dalam bahasa Indonesia, lazim itu disebut intransitif. Apa itu intransitif? Kata yang tidak memerlukan objek. Seperti apa? Begini. Apa ya? Seperti tidur, tidak memerlukan objek kan? Nama tidur. Kemudian apalagi ya? Kata-kata jalasa, duduk. Beda dengan menduduki, beda lagi. Kalau duduk, dirinya sendiri duduk, tidak membutuhkan objek. Beda dengan menduduki. Kalau menduduki itu sudah bukan lazim, tetapi dia muta'addi. Kebalikan daripada lazim adalah muta'addi. Bahasa Indonesianya disebut dengan transitif atau membutuhkan objek, seperti makan atau akala. Akal tu, saya telah makan. Akulu, saya sedang makan. Maka kata makan atau akulu ini membutuhkan apa yang dimakan, harus ada, harus punya objek. Itu yang disebut verba muta'addi atau verba transitif atau fi'il muta'addi. Muta'addi itu membutuhkan objek. Atau transitif itu membutuhkan objek. Lazim itu atau intransitif itu kata kerja yang cukup dirinya sendiri dan tidak membutuhkan objek. Silahkan coba cari kata lazim di dalam bahasa Indonesia yang mudah dulu. Apa saja kira-kira? Lazim. Zahaba, San. Iya, zahaba, pergi. Pergi ya pergi, kecuali nanti menuju, beda lagi ya. Kalau menuju atau hal-hal yang bersifat muta'addi, coba kasih kata yang muta'addi selain yang lazim tadi udah, sekarang yang muta'addi. Menulis harus ada yang ditulis. Itulah muta'addi dan lazim. Ingat, muta'addi itu transitif. Transitif itu butuh objek. Lazim intransitif, tidak butuh objek. Seperti sedih, sakit, kemudian tidur ya seperti tadi, atau pekerjaan-pekerjaan hati yang lainnya, marah, kecuali memarahi. Itu muta'addi ya. Memarahi itu muta'addi kalau marah, dirinya sendiri marah. Kesal atau mengesalkan beda lagi. Udah ada perubahan ya. Tapi kalau kesal itu intransitif, kalau mengesalkan itu transitif ya. Nah, itu ya lazim muta'addi. Nah, jadi jumlah fi'iliyah itu boleh fi'ilnya lazim, contohnya aflahal mu'minun, atau boleh ya kita kasih contoh ya yang muta'addi. Yang muta'addi, akal tu al khubza ya, aku telah memakan sebuah roti. Akal tu al khubza. Akal tu al khubza. Nah, akal tu
Al-khubz, aku telah memakan sebuah roti. Nah, di sini akal tuh harus ada yang dimakannya. Maka kata akala di sini adalah muta'addi atau lazim? Muta'addi. Muta'addi ya. Tadi. Oh, nah itu ya, jadi paham ya muta'addi dan lazim. Baik, kita sedikit masuk lagi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Itu sudah paham ya, mudah-mudahan ini adalah murokab isnadi. Inilah murokab isnadi atau tarkib isnadi. Istilahnya boleh ya, boleh murokab, boleh tarkib. Tarkib isnadi. Tarkib isnadi terdiri daripada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Maksudnya kata-kata yang diawali dengan isim, boleh juga kata-kata yang diawali dengan fi'il. Kalau dengan isim, mubtada menjadi apa? Musnad ilaih atau musnad? Musnad ilaih. Kalau khobarnya menjadi Musnad. musnad. Kedua adalah tarkib idofi. Tarkib idofi. Oke, kita masuk ke tarkib idofi dulu ya. Tarkib idofi. Idofi, tarkib idofi. Tarkib idofi. Nah, ini bedanya tarkib idofi itu adalah menyandarkan satu kata kepada kata yang lain sehingga memiliki satu makna dan pemahaman baru. Contohnya seperti kita rubah dulu ke bahasa Indonesia. Seperti rumah kayu kalau dalam bahasa Indonesia, seperti atau penulisan buku. Kemudian ada lagi Buku cerita. buku cerita. Nah, itu ya kalau di dalam bahasa Indonesia itu. Jadi dua kata ini yang saling kait mengkait ya, seperti rumah kayu itu maksudnya rumah dari kayu. Penulisan buku, penulisan tentang buku. Buku cerita, buku tentang cerita. Itu tarkib idofi. Kalau di dalam bahasa Arabnya, coba kasih contoh. Seperti Baitul Khoshabi ya, rumah kayu itu. Baitul Khoshabi. Baitul Khoshabi. Kemudian Khotamu Hadidin ya. Khotamu Hadidin. Cincin dari besi. Kemudian ada lagi seperti saum Ramadana ya, saum Ramadan, atau apalagi misalkan aklul khubzi. Aklul khubzi juga bisa sebetulnya, aklul khubzi, memakan roti. Nah, aklul khubzi ini adalah tarkib idofi yang memiliki makna kata kerja dan objeknya. Ada ya, jadi untuk tarkib idofi itu sendiri ada tarkib idofi lafzi. Oke, sekarang kita ke tarkib idofi ya. Tarkib idofi ada dua jenis nih untuk tarkib idofi. Ada lafzi, lafzi, dan ada juga tarkib idofi maknawi atau yang disebut dengan tarkib idofi mahdoh. Ini sedikit agak asing ya istilah-istilahnya sebetulnya. Yang ini kita perbesar dulu nih. Nah, ini kita akan sedikit berkutat di sini dulu sekarang. Kayaknya di sini juga kita sudah akan sedikit lebih dalam juga nih pada lafzi dan maknawi atau istilahnya mahdoh ya. Nah, untuk yang maknawi, yang lafzi, untuk tarkib idofi lafzi itu seperti yang ini, aklul khubzi. Nah, ini contohnya ya.
aklul khubzi. Jadi tarkib idhofi lafzi itu adalah suatu susunan kata yang terdiri terkadang dari susunan seperti subjek predikat seperti, tetapi tidak ya. Seperti ini, aklul khubzi, memakan roti. Kemudian dorbul lisi. Dorbul lisi apa namanya? Ngagebug maling apa? Ngagebug maling. Dorbul lisi, memukul pencuri, dorbul lisi ya. Dorbul lisi, memukul. Kemudian apa lagi? Kata kerja yang Berarti Ustaz itu dari masdar ya kan? Udah iya, dimasdarin. betul. Kalau yang lafzi itu dari masdar, bisa dari isim fa'il. Oh ya, dari isim fa'il. Misalnya tolibu ilmin. Tolibu ilmin. Tolibu ilmin. Nah, atau seperti dari isim maf'ul, boleh. Mazlumul walad, atau anak laki-laki yang terzalimi, atau mazlumur rajul. Mazlumur rajul. Juli. Mazlumur rajuli. Nah, ini mazlumur rajuli ini dia mudhof dan mudhof ilaih tarkibnya. Kalau kita terjemahkan tarkib idhofi di sini hampir sama ya. Hampir sama dengan fi'il dan fa'il. Yaitu laki-laki yang terzalimi, tetap artinya pun. Mazlumur rajul, talibu ilmin, pencari ilmu. Darbul lisi, memukul seorang pencuri. Aklul khubzi, memakan roti. Nah, ini adalah lafzi. Jadi lafzi ini bedanya apa? Oke, kita lihat dulu ke maknawi. Kita lihat dulu ke maknawi, apa perbedaan dari lafzi dan maknawi. Nah, kalau maknawi itu seperti tadi, khotamu hadidin, baitul khosabi. Nah, ini ya, kita lihat. Baitullah Atau baitullah. Nah, jadi ini bedanya. Nah, ini secara maknawi atau mahdoh. Nah, yang ini yang disebut idofat mahdoh. Idofat mahdoh. Kita perbesar dulu yang ini. Nah, baitul khosabi dan khotamu hadidin ini bedanya apa? Dia bisa disisipi huruf jar yang 3. Boleh min, boleh ila, boleh fi. Nah, jadi untuk yang maknawi dan mahdoh itu dia memiliki sekitar 3 makna huruf jar, yaitu makna min, makna fi, dan makna ila. Betul, ila. Maaf, hamzahnya nggak bisa ke bawah ya yang saya ini, maaf. Nah, min, fi, dan ila. Hanya 3 nih kalau di dalam keterangan yang saya baca, kurang lebih biasanya hanya 3. Kalau tidak min, fi, atau li, bukan ila ya, li. Min, fi, li. Min, fi, dan li. Min, fi, dan li. Biasanya 3, mayoritasnya 3. Min, fi, dan li. Inilah apabila dikira-kirakan maknanya ada min, ada fi, dan li, berarti itu apa? Maknawi atau mahdoh. Itu maknawi. Tetapi kalau lafzi itu dia menggantikan kata kerja. Seperti aklul khubzi, darbul lisi, talibu ilmin, mazlumur rajul. Itu ya secara lafzi itu. Bedanya apa? Dia tidak bisa disisipi dengan huruf min atau fi dengan li. Sok, sekarang coba aklun lil khubzi nggak mungkin. Aklun min khubzi nggak mungkin. Aklun fi khubzi juga nggak mungkin. Darbul lisi, darbun lil lisi, min lisi, atau fi lisi pun nggak mungkin. Nah, ini maka lafzi. Kalau tidak memungkinkan untuk dimasuki disisipi huruf jar. Nah, kalau memungkinkan disisipi huruf jar, asalnya baitul khosabi, asalnya baitun minal khosabi. Khotamun hadidin, asalnya khotamun min hadidin. Apabila memungkinkan, itu adalah maknawi. Itu ya yang disebut dengan lafzi idhofi. Tapi begini, memang saya juga sedikit agak bingung mengenai musnad dan musnad ilaih. Nanti coba ya untuk antum sekalian juga mengkoreksi saya kalau saya salah ini musnad dan musnad ilaih. Soalnya ini harus sedikit kita teliti dengan saksama ya. Coba nanti dilihat juga, pelajari juga musnad dan musnad ilaih. Takutnya saya sedikit salah nih mana yang musnad ilaih, karena ini memang harus sedikit teliti juga.
ya nanti coba dikoreksi juga. Kalau di sini ada yang sedikit salah nih, mana yang musnad, mana yang musnad ilaih. Jadi kita bila saya salah pun silakan ya untuk dikoreksi. Karena ini pembelajaran yang sedikit mendalam karena membutuhkan pemikiran yang sedikit konsentrasi. Terkadang kalau saya lagi capek konsentrasi ini suka tertukar mana musnad dan musnad ilaih ya, wajar ya, manusiawi. Silakan nanti dipelajari juga. Yang ini saya belum begitu 100% mana musnad dan musnad ilaih karena hari ini kebetulan lagi capek, kebetulan harus sedikit di ini ya, dikoreksi. Kalau saya salah nih yang ini. Antara musnad dan musnad ilaih saja ya. Itu saya agak sedikit ragu nih mana yang musnad dan musnad ilaih. Kalau ilmunya sudah saya kasih ya, silahkan di analisis juga ya. Takutnya analisis yang saya salah tadi, mana yang musnad, mana yang musnad ilaih, itu aja mungkin ya. Dan kemudian mungkin kita hanya selesai dulu di sini. Lafzi, idofat lafzi dan idofat maknawi ya, atau mahdoh. Alhamdulillah tuh kita sudah masuk kepada 45 menit. Mudah-mudahan lebih penasaran lagi. Bila saya ada salah tolong dikoreksi ya yang tadi, karena saya sedikit agak ragu yang tadi musnad dan musnad ilaihnya ya, sedikit saya ragu itu karena memang harus sedikit teliti memang. Oke, ada pertanyaan dulu sebelumnya untuk lafzi dan maknawi pada tarkib idafi sebelum saya tutup pertemuan kali ini. Cukup, Ustaz. Cukup? Wah, pada ngeheng ya. Karena ini memang Syukran kasiran. Yakfi Ustaz. Alhamdulillah ya, biar tidak terlalu pusing. Dan nanti insya Allah minggu depan saya akan sedikit koreksi lagi nih mengenai musnad dan musnad ilaih, biar lebih paham lagi kitanya dan saya nggak sedikit terkecoh lagi. Emang ini kadang saya suka sedikit terkecoh antara musnad dan musnad ilaih emang. Karena ini apa ya, semacam permainan logika. Karena ini untuk musnad dan musnad ilaih ini masuk pada pelajaran mantik dan ma'ani sebetulnya ya. Jadi pada ilmu logika sebetulnya ini musnad dan musnad ilaih. Makanya kalau kitanya tidak konsentrasi sedikit kayak main catur ya, ini masuk kemana, ini masuk kemana. Oke, mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat. Setidaknya ini kita udah 45 menit dan beberapa unit telah kita jelaskan. Insya Allah kita dalami lagi. Minggu depan silakan untuk pertanyaan ataupun koreksi bisa langsung ke ke Messenger atau ke grup kita ya, atau ke Japri juga silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi malam Jumat depan pada waktu yang sama. Mudah-mudahan semuanya ada waktu dan pada sehat semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf segala kekurangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Ustaz. Selamat istirahat. Betul,